Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Selamat bergabung dalam Padang Panjang Sepekan. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda. Dari Komen Center Kota Padang Panjang, bersama saya Sinta Kurnia, inilah berita pertama. Masuk 3 besar pada penilaian penghargaan pembangunan daerah. Pada tahap 1, Kota Padang Panjang dinilai layak untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional. Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, saat memberikan sambutan pada penilaian tahap 2 PPD tahun 2022 tingkat Provinsi Sumbar di pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Jumat 4 Februari 2022 berharap Padang Panjang bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD. Padang Panjang masuk 3 besar dalam penilaian pembangunan daerah bersama Kota Bukit Tinggi dan Kota Payakumbuh dengan menyisihkan 7 kabupaten dan kota lain yang sudah dinilai. Saat penilaian tahap 2 tersebut, Wali Kota Fadli Amran melakukan ekspos kota di hadapan Kepala Bapeda Sumbar dan tim penilai tahap 2 PPD tahun 2022. Beberapa hal yang diekspos Wako Fadli, diantaranya pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, inovasi daerah, dan penyusunan dokumen RKPD. Juga hadir dalam penilaian tersebut, Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Kepala Bapeda Rusdianto, Kepala OPD, Camat, Lurah, Fasilitator Kecamatan, Penggiat Pariwisata, Bundokanduang, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 84 remaja ikuti audisi pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre tahun 2022 yang diadakan oleh Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang. Antara 40 sampai 50 tahun. Peserta audisi pemilihan Duta Genre atau Generasi Berencana Kota Padang Panjang tahun 2022 terbagi atas 7 peserta dari jalur masyarakat dan 77 peserta dari jalur pendidikan. Dengan rincian 30 putra dan 54 putri. Audisi dibuka oleh Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur di Medan Nanbapane PDIKM pada Sabtu 5 Februari 2022. Osman mengatakan program Genre ini di samping memberikan pembekalan kepada remaja, juga diharapkan bisa menjadi pionir dan contoh teladan di antara mereka. Selain juga memberikan inspirasi bagi semua dalam mempersiapkan diri, merencanakan masa depan, dan mengembangkan kreativitas sebagai generasi berencana. Pemilihan Duta Genre tahun ini memiliki tema Kenali Diri, Langitkan Potensi, Raih Prestasi. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Mempersiapkan para atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan daerah, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Padang Panjang gelar latihan perdana tahun 2022. Bertempat di Institut Seni Indonesia Kota Padang Panjang, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI gelar latihan perdana di tahun 2022. Ketua FPTI Padang Panjang, Ungki Oktavianes mengatakan, di tahun 2022 ini, FPTI baru melakukan pembinaan pada kelas junior yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan daerah atau kejurda dalam waktu dekat. Selain melakukan pembinaan kepada atlet yang telah tergabung dalam FPTI, nantinya federasi juga akan melakukan road to school untuk mencari bibit-bibit baru, mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Di samping persiapan untuk mengikuti kejurda, FPTI juga melakukan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2023. Di samping persiapan untuk mengikuti kejurda, FPTI juga melakukan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2023, yang mana Kota Padang Panjang sebagai tuan rumah untuk cabang panjat tebing. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan.
Paduko yang merupakan salah satu inovasi daerah milik pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal layanan administrasi kependudukan atau Adminduk akan direplikasi oleh Disduk Capil Kota Solok. Sedang dulu kesibukan ke Sinako. Pemerintah Kota Solok melalui Disduk Capil dan Dinas Komunikasi dan Informatika akan mereplikasi salah satu inovasi layanan administrasi kependudukan secara online milik pemerintah Kota Padang Panjang yang disebut dengan Paduko. Aplikasi Paduko atau pelayanan dokumentasi kependudukan online yang bisa diakses via link paduko.padangpanjang.go.id ini direncanakan direplikasi Kota Solok menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan performa kinerja institusinya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kominfo Kota Solok yang diwakili Sekretaris Nadia Efrianti saat berkunjung ke Kominfo Padang Panjang pada Senin 7 Februari 2022 mengatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan konsultasi tentang replikasi aplikasi Paduko ini sehingga nanti bisa diterapkan dengan baik di Kota Solok. Sekretaris Kominfo Padang Panjang, Busmar Chandra, saat menyambut kedatangan rombongan mengatakan pihaknya menyambut baik rencana replikasi ini karena dapat meningkatkan penilaian SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Padang Panjang. Replikasi ini diharapkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Turut mendampingi Kabid E-Government dan Teknologi Informasi Jimmy Saputra dan Fungsional Dina Hunayfi. Rifki Mahendra dan juru kamera Mulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Jadi cek nomor tiket di situ ada kok. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono, dan Perwira Penghubung Dandim 0307 Tanah Datar, Mayor CAJAU Pasaribu, mendengarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penanganan pandemi COVID-19 secara virtual pada Senin 7 Februari 2022 di ruang VIP Balai Kota. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini ada tren kenaikan kasus varian Omikron yang mengalami peningkatan hingga 93% di Pulau Jawa dan Bali. Presiden menekankan perlu manajemen yang lebih baik dibanding saat menangani varian sebelumnya, yaitu percepatan vaksinasi dan mengutamakan protokol kesehatan. Menanggapi arahan Presiden, Wawako Asrul menyampaikan, khusus di Padang Panjang akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penanganan. Untuk varian Omikron, terkonfirmasi 1 kasus. Wawako Asrul berharap tidak ada lagi penambahan selanjutnya di Kota Padang Panjang. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 20 pemuda-pemudi terpilih dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Sumatera Barat ditempa dengan pendidikan bela negara yang diadakan oleh Dispora Sumbar di Auditorium Mifan Waterpark, Kota Padang Panjang. 2 orang dari 20 pemuda-pemudi terpilih untuk mengikuti pendidikan bela negara yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat berasal dari Kota Padang Panjang. Kegiatan diadakan selama 5 hari di Mifan Waterpark ini dibuka secara virtual oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pada Senin 7 Februari 2022. Gubernur Mahyildi menyampaikan era globalisasi, transparansi, dan reformasi yang sedang menguji keberadaan bangsa Indonesia tanpa disadari keadaan menggeser nilai-nilai bangsa yang selama ini terpatri kuat dan menjiwai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Lebih lanjut, Gubernur Mahyildi menyampaikan, pemuda Sumbar harus berperan mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, ketahanan pribadi dengan akhlak mulia, sehingga mampu bersaing di antara sesama anak bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Pembukaan ditandai dengan pemasangan kokarde peserta. Tampak hadir Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Sumbar Dewita Murni, Kepala Disporapar Kota Padang Panjang Mai Harman, dan sejumlah Kepala Disporapar dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat.
Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menghadiri kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Wali Kota Fadly Amran bersilaturahmi dengan perantau yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang, Sulawesi Tenggara. Wako Fadly juga menyerahkan buah tangan berupa sepaket pakaian adat Minangkabau. Pada saat bersilaturahmi dengan perantau yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang atau IKM Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Wako Fadly membawa buah tangan berupa sepaket pakaian adat yang nantinya bisa dipakai perantau Minang dalam kegiatan Barale. Kehadiran Wako Fadly di tengah-tengah perantau Minang Kendari disambut hangat 50-an anggota IKM. Ketua IKM Sultra Irwan Oktavi mengatakan, kehadiran Wali Kota Padang Panjang di tengah-tengah perantau Minang ini merupakan suatu kehormatan bagi para perantau. Sementara itu, Wako Fadly Amran di hadapan pengurus dan anggota IKM Sultra dalam jamuan makan malam di Rumah Makan Padang Nusantara di Kendari menyampaikan bahwa prinsip anak Minang dari kampung ketika pergi ke daerah jauh tentu mencari dun sanak sekampung. Ia sangat mengapresiasi kekompakan perantau Minang di Sultra. Pada kesempatan tersebut, Wako Fadly memaparkan kegiatan-kegiatan dan perkembangan di dunia pariwisata serta pembangunan Kota Padang Panjang dalam menata kota sekaligus dalam upaya mendongkrak perekonomian masyarakat. Arajo Alam dan juru kamera Rizky Al-Fadli, Padang Panjang sepekan. Kabar gembira bagi tenaga keagamaan di Kota Padang Panjang. Pemerintah kota melalui DPM PTSP menangguk BPJS Ketenagakerjaan untuk imam, garin, masjid, dan musola, serta guru TPA TPQ selama 1 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DPM PTSP Ewa Soska saat acara sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga keagamaan di Gedung M Syafi'i pada Selasa 8 Februari 2022. Lebih lanjut, Ewa menjelaskan program ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemko terhadap pekerja atas dedikasinya dengan ikut melindungi resiko-resiko pekerjaan yang akan terjadi terhadap pekerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi, Oki Olivia, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemko Padang Panjang yang sudah sangat peduli terhadap para pekerjanya. Oki juga mengatakan, Padang Panjang merupakan satu-satunya kota atau kabupaten di Sumatera Barat yang sudah menjalankan Universal Labor Coverage, di mana masyarakat yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Al-Furqan Arif, Padang Panjang sepekan. Dealer Yamaha Cahaya Baru bersama Palang Merah Indonesia menggelar kegiatan donor darah. Warga sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Tambah semarak dengan partisipasi anggota Batalion B Pelopor Brimob Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Pada kegiatan donor darah yang digelar dealer Yamaha Cahaya Baru bersama Palang Merah Indonesia pada Selasa 8 Februari 2022, juga menyediakan hadiah sembako untuk 20 orang pertama. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Relawan PMI Kota Padang Panjang, John Rizal menyampaikan, kegiatan tersebut kerap dilakukan pihaknya bersama dengan dealer Yamaha. Sementara itu, Kepala Markas PMI Tony Haryanto menyebutkan, pihaknya siap membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Ketersediaan darah selain di unit transfusi darah atau UTD RSUD Padang Panjang juga terdapat di UTD PMI di Bukit Tinggi. Sementara itu, Kepala Cabang Yamaha Cahaya Baru, Cece Pradipta mengatakan, pihaknya rutin menggelar kegiatan ini yang sempat terhenti karena COVID-19 tahun 2020 lalu. Haris Suyata dan juru kamera AD, Padang Panjang sepekan. Secara virtual, kegiatan sosialisasi pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah Kota Padang Panjang digelar. Pada kesempatan tersebut, Wako Fadly Amran mengingatkan para unsur yang terlibat untuk memahami setiap program dan pelayanan untuk masyarakat. Kegiatan lelang ataupun pengadaan barang dan jasa
Pada kegiatan sosialisasi PBJ di lingkup Pemko Padang Panjang secara virtual pada Selasa 8 Februari 2022, Wako Fadli menyebutkan kegiatan sosialisasi ini merupakan momentum untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana melaksanakan kegiatan lelang ataupun pengadaan barang dan jasa. Selain itu, sosialisasi ini merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk mengetahui aturan-aturan terbaru. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Rudi Suarman mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan perencanaan dan PBJ yang tepat, efektif, dan efisien. Sosialisasi PBJ yang digelar melalui Zoom meeting di tempat masing-masing dan tatap muka di ruang VIP Balai Kota tersebut juga dihadiri Sekdako, asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah sekota Padang Panjang selaku pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dengan menghadirkan narasumber dari Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setia Budi Arijanta. Rifki Mahendra dan juru kamera Nada Karmila Hutriani, Padang Panjang sepekan. Special Olympic Indonesia atau Solna cabang Kota Padang Panjang resmi dipimpin oleh Dian Puspita Fadli Amran. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Solna Provinsi Sumatera Barat, Harneli Bahar Mahyeldi. Kegiatan pelantikan Dian Puspita Fadli Amran sebagai Special Olympic Indonesia atau Solna cabang Padang Panjang oleh Ketua Umum Solna Provinsi Sumatera Barat, Harneli Bahar Mahyeldi, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumbar, Dedi Diantolani, dan pejabat lainnya. Solna merupakan satu-satunya organisasi yang terakreditasi dari Special Olympic International untuk menyelenggarakan pelatihan dan kompetensi olahraga bagi warga tunagrahita atau keterbelakangan mental di Indonesia. Dalam sambutannya, Dr. Dian menyebutkan, Solna Kota Padang Panjang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi wadah, mensupport dan membantu anak-anak tunagrahita dalam mengembangkan potensinya. Sementara itu, Harneli menyebutkan dengan berdirinya Solna di Kota Padang Panjang, diharapkan bisa membawa anak-anak tunagrahita bisa lebih aktif dan berprestasi. Pada kesempatan yang sama, Wawako Asrul menyampaikan Kota Padang Panjang sangat concern dengan para penyandang disabilitas yang tertuang pada program prioritas RPJMD. Ini sejalan dengan berdirinya Solna, agar disabilitas di Kota Padang Panjang semakin mendapatkan hak untuk terlibat dan mengaktualisasikan diri khususnya dalam bidang olahraga. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Dan sosial nirlaba yang menangani pembinaan dan pelatihan olahraga ya khusus bagi penyandang disabilitas intelektual atau disebut dengan tunagrahita. Sebanyak 60 calon anggota mengikuti ujian pendadaran, ujian kenaikan tingkat bagi anggota, pelatih, dan training center, asisten pelatih Maju Sehat Bersama atau Mahatma di pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Selasa 8 Februari 2022. Adapun calon anggota Mahatma ini berasal dari unit Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi yang telah mengikuti latihan lebih dari 10 pertemuan di unit masing-masing. Asisten Guru Besar Mahatma Indonesia, Cepi Mulyana menjelaskan, Mahatma adalah olahraga pernafasan dengan 3 kekuatan, yaitu kekuatan jurus, nafas, dan zikir yang mampu mengobati berbagai jenis penyakit fisik maupun non-fisik dengan cara cepat, mudah, dan aman. Lebih lanjut, Cepi menjelaskan, anggota Mahatma terdiri dari berbagai ragam masyarakat, dari orang tua, anak muda, tentara, polisi, pejabat, rakyat, kiai, ustadz, pendeta, pegawai, buruh, petani, nelayan, preman, dan sebagainya. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Yas Edi Zarwin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Pemko mengapresiasi kepada Mahatma Unit Padang Panjang yang telah mengadakan kegiatan tersebut.
Andes Maradona dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Pada rangkaian kegiatan AKPWI di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Wako Fadli Amran paparkan kearifan lokal Kota Padang Panjang di hadapan wartawan seluruh Indonesia. Ikuti kita. Pemaparan yang disampaikan di Aula Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Kota Kendari pada Selasa 8 Februari 2022 itu disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran pada acara Dialog Kebudayaan dalam kapasitasnya sebagai penerima Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia atau AKPWI bersama dengan 8 kepala daerah lainnya, minus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Seperti halnya saat presentasi di hadapan tim juri AKPWI Desember tahun 2021 lalu, Wako Fadli kembali mendapatkan pujian dan aplaus dari undangan yang memadati aula tersebut. Dalam kegiatan dialog kebudayaan dengan moderator Ketua Panitia AKPWI Yusuf Susilo Hartono, Wako Fadli tampil dengan pakaian adat Datuk, menceritakan bagaimana upaya dan pendekatan yang dilakukan dalam mensukseskan vaksinasi di Padang Panjang. Ketua Dewan Pers M. Nuh pada kesempatan itu menyebutkan apa yang dilakukan Wako Fadli bersama kepala daerah lainnya penerima AKPWI 2022 tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia dalam menumbuh kembangkan kebudayaan di daerah masing-masing. Dialog kebudayaan yang dilaksanakan PWI Pusat tersebut juga dihadiri pengurus PWI se-Indonesia. Usai mengikuti dialog kebudayaan tersebut, Wako Fadli Amran disambut Ketua PWI Sumbar, Herano Firdaus, dan Dewan Kehormatan PWI Sumbar, Basril Bashar. Arajo Alam dan juru kamera Rizky Al-Fadli, Padang Panjang sepekan. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-34, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran resmi menerima Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2022 yang diserahkan secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penyerahan penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia atau AKPWI 2022 dilakukan simbolis secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara yang membuka peringatan HPN yang diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain AKPWI, juga turut diserahkan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro untuk insan pers serta Press Card No. 1 untuk sejumlah wartawan senior. Wali Kota Fadli Amran mengatakan penghargaan ini adalah kepercayaan dari wartawan Indonesia yang bernaung di bawah PWI atas capaian Kota Padang Panjang dalam penanganan COVID-19 berbasis kearifan lokal. Selain Wako Fadli yang menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sumatera Barat yang menerima AKPWI ini, penghargaan yang sama juga diterima Labakri, Bupati Buton, Hendra Lesmana, Bupati Lamandau, Haji Nina Agustina Dai Bakhtiar, Bupati Indramayu, Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu, Yuhro Nur Effendi, Bupati Lamongan, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, Suprawoto, Bupati Magetan, dan Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Haji Musyafirin. Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Jokowi mendorong media-media mainstream agar segera melakukan transformasi dan semakin berinovasi dalam membanjiri platform dengan konten yang berkualitas. Konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan. Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi. Mariulis Max dan juru kamera Rizky Al-Fadli, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul membuka kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan barang milik daerah di Auditorium MIFAN pada Rabu 9 Februari 2022. Pada kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan barang milik daerah di Auditorium MIFAN pada Rabu 9 Februari 2022, Wawako Asrul menyampaikan pemanfaatan barang milik daerah merupakan faktor penunjang kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Budiarman, mengapresiasi Pemko Padang Panjang yang telah melaksanakan BIMTEK ini karena BIMTEK ini sangat penting untuk menambah pengetahuan dalam mengelola aset. Sedangkan Kepala BKPSDM Rudi Suarman menyampaikan, kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari. Tujuannya untuk mendapat pengetahuan, keterampilan, pemahaman dalam menghadapi tugas-tugas mengelola aset secara efektif dan efisien, serta menginventarisasi kekayaan dan masa pakai aset dan barang milik daerah yang terencana, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, Kepala OPD, pengurus aset, dan undangan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 21 pencari kerja ikuti seleksi untuk mendapatkan pelatihan kerja Badan Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang pada Rabu 9 Februari 2022 di Aula Senja Kenangan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ewa Soska, mengatakan kegiatan seleksi ini terdiri dari 2 jurusan pelatihan, yaitu pelatihan boarding pramuniaga dan pelatihan boarding sekretaris junior yang langsung dilakukan di BBPLK Semarang. Ewa menyebutkan pihaknya sudah membuka pendaftaran sejak Januari lalu dengan persyaratan ber-KTP Padang Panjang, batasan umur 18 hingga 25 tahun, pendidikan SMA sederajat dan diutamakan lulusan D3, dan sudah harus melakukan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Sementara itu, Ditjen Bina Latas BBPLK Semarang, Yunedi, mengatakan untuk tahun ini pihaknya memberikan kuota untuk 6 orang, yakni 2 orang untuk kejuruan sekretaris junior dan 4 orang untuk kejuruan pramuniaga. Yunedi berharap ada putra-putri daerah dari Padang Panjang yang benar-benar berkompeten untuk mengikuti pelatihan kerja di kejuruan-kejuruan tersebut. Dega Paduana dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Tinjau vaksinasi di SDIT Juara, Kapolres AKBP Novianto Taryono menyebutkan 22% anak di wilayah hukum Polres Padang Panjang sudah divaksinasi. Saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SDIT Juara pada Rabu 9 Februari 2022, Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono menyampaikan pihaknya masih berusaha untuk meningkatkan izin dan terus menghimbau orang tua untuk mengizinkan anak-anak mereka mengikuti vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah ya, hari ini kami diakomodir oleh Pak Kepala Sekolah SDIT Juara. Kita melaksanakan sebanyak 37 siswa hari ini. Untuk saat ini posisi dari jumlah seluruh wilayah hukum ada di angka 22% dari 5.800 siswa SD yang ada di Padang. Sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak yang sudah mengikuti vaksinasi, pihak kepolisian bersama Bayangkari menyediakan gift untuk anak-anak tersebut. Seusai divaksin, mereka diberikan susu dan snack serta menerima bingkisan yang berisi alat-alat tulis untuk keperluan sekolah. Anak-anak yang divaksinasi tersebut didampingi orang tua dan diizinkan beristirahat di rumah seusai divaksinasi, dan juga disediakan badut polisi yang bisa diajak berfoto bersama seusai divaksin. Kepala SDIT Juara, Edi Sofia, menyebutkan di sekolahnya sudah melakukan vaksinasi sebanyak 52 siswa di Komplek SDIT Juara Koto Panjang dan 28 anak di Komplek Pasar Usang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Usai menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2022, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mendapatkan kejutan dari tim Kominfo, tim dari PWI Sumbar, dan dari perantau yang tergabung pada Ikatan Keluarga Minang, Sulawesi Tenggara.
Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Kejutan perayaan ulang tahun untuk Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran pada Rabu 9 Februari 2022 diadakan pada saat dijamu makan siang oleh pemilik rumah makan Padang, Saranani Andonohu. Acara makan siang yang berlangsung dalam suasana keakraban itu sontak berubah semarak. Begitu Wako Fadly menerima 2 kue ulang tahun sekaligus dari tim Kominfo dan dari rombongan wartawan. Diiringi suara lagu selamat ulang tahun dari grup band Jamrud yang diputar dari sound system milik rumah makan, Wako Fadly langsung berdiri menerima kejutan. Wali Kota Fadly Amran merasa surprise dengan ucapan dan kue ulang tahun yang disodorkan ke hadapannya. Dikatakannya, hari ulang tahunnya ini berbeda dari biasanya dan juga membawa kesan mendalam karena dirayakan bersamaan dengan penghargaan AKPWI yang diterimanya di hari tersebut. Kalau ketua menyampaikan tadi memang merasa seperti di kampung gitu, ya kan? Seperti di Ranah Minang dan keakraban ini mudah-mudahan bisa dapat terjalin sampai ke depan. Ada sepuh kita, ketua, ada kapten, ada Ujang, ada Pak Masril itu juga hadir, yang sama-sama kita hormati. Juga hadir di sini Ketua PWI Sumatera Barat, Pak Arno, Pak Khairul, Pak Zul, sepuh kita, Pak BB, ya, yang sudah mendorong, saya yakin dengan seluruh pengurus dari PWI Sumatera Barat. Kalau tidak dekat beliau, tidak mungkin mendapat anugerah budaya ini. Walaupun dia hari ulang tahun, tapi beliau yang menyiapkan sebenarnya kan gitu. Ini tepuk tangan juga lah untuk PWI Sumatera Barat, PWI Padang Panjang, PWI Kabupaten Kota, seluruh Sumatera Barat. Wali Kota Fadly Amran lahir pada 9 Februari 1988 di Kota Padang dari pasangan Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman almarhum dan Haji Maizarnis. Wako Fadly kerap menyebutkan ulang tahunnya selalu dirayakan wartawan seluruh Indonesia lantaran bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Mariulis Max dan juru kamera Rizky Al-Fadli, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa, terjadi peningkatan penyebaran virus COVID-19 di Kota Padang Panjang. Untuk itu kami mengingatkan kepada pemirsa setia Padang Panjang TV untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.